Iya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sepertinya rombongan dari Bupati Konawe sudah tiba di depan tempat pelaksanaan acara ini. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kita mohon perkenannya untuk kita bersiap untuk memberikan penyambutan kepada Bupati Konawe beserta rombongan yang juga akan sesaat lagi akan memasuki tempat pelaksanaan acara pengukuhan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Satap Negeri dan Swasta se-Kabupaten Konawe dengan masa bakti tahun 2025-2029. Ada ini musiknya kalau dia masuk. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Konawe beserta jajarannya. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekali lagi kami mohon untuk kita berdiri untuk kita memberikan sambutan terhangat kepada Bapak Bupati. Sudah alhamdulillah hadir di tempat ini. Juga kami ucapkan selamat datang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Juga kami ucapkan selamat datang Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe. Dan juga kami ucapkan selamat datang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe yang juga alhamdulillah telah hadir di agrawisata ini. Tentunya yang sesaat lagi acara pengukuhan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Satap Negeri dan Swasta se-Kabupaten Konawe masa bakti 2025-2029 sesaat lagi akan kita mulai. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Konawe beserta jajarannya dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Dan selanjutnya kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kami mohon izin Bapak Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, juga Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe, dan juga Kapolres Konawe atau yang mewakili. Sekali lagi mohon izin kami perkenankan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita saksikan persembahan tari Mondo Tambe pelajar siswa SMP Negeri 1 Sampara. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan tarian Monotambe dari pelajar SMP Negeri 1 Sampara di bawah asuhan Ibu Irnang SPD. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe, yang kami hormati Kapolres Konawe atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, yang kami hormati Camat Pondidaha, yang kami hormati Kepala Desa Laloika, yang kami hormati Ketua MKKS Masa Bakti 2025-2029, serta yang juga kami hormati Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berada di tempat ini di Agrawisata Pondidaha pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 dalam rangkaian acara pengukuhan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Konawe Masa Bakti 2025-2029 dengan tema Semangat dan Gerakan Baru untuk Pendidikan Konawe yang Bersahaja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pengukuhan pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe Masa Bakti tahun 2025-2029 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan doa
yang akan dipandu oleh Bapak Sudirman SAG. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Konawe beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe yang kami hormati, jajaran Forkopimda yang kami hormati, Ibu Camat Pondidaha yang kami hormati, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, seluruh segenap jajaran pengurus MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Konawe, panitia, bahkan seluruh hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kegiatan kita hari ini selalu berada dalam keridhaannya. Izinkan saya untuk memandu doa ini berdasarkan syariat agama Islam kepada hadirin yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh kepala SMP, negeri, satap maupun swasta yang terhimpun dalam forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Kabupaten Konawe, kami mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah sang pencipta alam semesta ini. Engkaulah zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, kepadamu-lah kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini Engkau himpun kami dan pertemukan kami di tempat ini dengan pemimpin kami, Bapak Bupati Konawe yang kami cintai dan banggakan. Olehnya itu ya Allah, tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah-Mu, sehingga kami dapat berpartisipasi dalam mewujudkan program kerja Bupati Konawe di bidang pendidikan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah acara pelantikan dan pengukuhan pengurus MKKS ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan silaturahim. Jauhkanlah kami, para pemimpin kami, masyarakat kami, guru-guru kami, siswa-siswa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan yang menjadikan kami bercerai-berai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami serta negeri kami, Kabupaten Konawe ini, dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun daerah kami demi terwujudnya program pemerintah Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan, berjalan beriringan dengan visi MKKS, semangat dan gerakan baru untuk pendidikan Konawe yang bersahaja. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Pelaksana
Pada Bapak Arsadat SPD MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe, yang kami hormati Kapolres Konawe atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Camat Pondidaha, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Laloika, yang kami hormati Ketua MKKS Masa Bakti 2024-2029, serta Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Tidak lupa kami menyampaikan salam hormat kepada seluruh teman sejawat panitia atas kerjasamanya dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa teriring salawat dan salat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak, Ibu, serta para tamu undangan, pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada Bapak Bupati Konawe dalam rangka acara pengukuhan pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe Masa Bakti 2025-2029 yang nantinya juga akan dirangkaikan dengan rapat kerja pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe. Hadirin yang kami muliakan, dasar kegiatan daripada pelaksanaan pengukuhan MKKS itu SMP ini didasari pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang sistem pendidikan Indonesia, termasuk pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan dan peran serta peran satuan pendidikan. Yang kedua, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Tujuan kegiatan pengukuhan pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe memiliki beberapa tujuan utama, antara lain mempererat hubungan antara kepala satuan pendidikan di daerah Kabupaten Konawe, mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui kerjasama dan kolaborasi, menetapkan kepengurusan baru yang akan memimpin MKKS Kabupaten Konawe dalam masa bakti 2025-2029. Selanjutnya, memperkenalkan program kerja dan rencana strategis untuk 4 tahun ke depan. Tema kegiatan yaitu semangat dan gerakan baru untuk pendidikan Konawe yang bersahaja. Tempat pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Agra Wisata Desa Laloika, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Undangan pengukuhan pengurus ini dihadiri oleh tamu undangan, Bapak Bupati serta jajarannya, serta seluruh anggota MKKS Kabupaten Konawe. Adapun sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari kas MKKS SMP Satap
negeri dan swasta Kabupaten Konawe. Selanjutnya, terakhir kami ucapkan terima kasih kami yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Konawe serta para tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kali ini. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan pengukuhan pengurus MKKS SMP Masa Bakti 2025-2029 berjalan dengan sukses dan aman. Selanjutnya kami sampaikan selamat untuk seluruh pengurus MKKS yang baru yang akan dikukuhkan. Semoga amanah dan sanggup menjalankan tugas dengan baik. Sebelum kami mengakhiri laporan panitia ini, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengukuhan ini terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan semestinya. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kesampaikan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Bupati Konawe tentang pengurus musyawarah kerja kepala sekolah SMP Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025-2029. Bupati Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Konawe nomor 16 tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus musyawarah kerja kepala sekolah SMP Satap Negeri dan Swasta Kabupaten Konawe masa bakti 2025-2029. Bupati Konawe menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKKS SMP Satap Negeri dan Swasta Kabupaten Konawe. 2. Hasil rapat anggota MKKS SMP Satap Negeri dan Swasta dalam wilayah Kabupaten Konawe tanggal 12 Maret Oktober tahun 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Satap Negeri dan Swasta dalam wilayah Kabupaten Konawe masa bakti 2025 sampai 2029. Kedua, memberhentikan dengan hormat susunan pengurus Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada jenjang SMP Satap Negeri dan Swasta dalam wilayah Kabupaten Konawe periode 2021 sampai 2025 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdiannya dalam pengembangan pendidikan dan organisasi MKKS pada khususnya. Kedua, membentuk dan mengukuhkan pengurus Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Satap Negeri dan Swasta dalam wilayah Kabupaten Konawe masa bakti 2025 sampai 2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Ketiga, mengukuhkan koordinator wilayah kerja MKKS pada masing-masing wilayah masa bakti 2025 sampai 2029 sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Keempat, keputusan ini dimulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Lampiran 1 Keputusan Bupati Konawe nomor 16 tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Satap Negeri dan Swasta dalam wilayah Kabupaten Konawe masa bakti 2025 sampai 2029. Susunan pengurus Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Satap Negeri 1 Swasta dalam wilayah Kabupaten Konawe masa bakti 2025 sampai 2029.
pelindung atau penasehat Bupati Konawe, Wakil Bupati Konawe, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Ketua Runi SPD MPD. Wakil Ketua 1 Ahmad Jauhari SPD MPD. Wakil Ketua 2 Haji Jumaludin SAG MPD. Sekretaris Cecep Supriya Yudowono SPD MPD. Wakil Sekretaris Nasruddin SPD MPD. Bendahara Ratnawati SPD MPD. Wakil Bendahara Gusmira SPD MPD. Bidang Kurikulum dan Pengajaran Koordinator Haji Sutijab SPD MED. Anggota Adris SPD MPD. John Papa SPD MPD. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Tasripin SPD MPD. Anggota Endang Ibrahim SPD Mhum. Jamaluddin SAG. Bidang Penelitian Koordinator Hasrudin SPD MPD. Anggota Muhammad Mulyadi SPD MPD. Nur Saida SPD MPD. Bidang Pengabdian Masyarakat Koordinator Firman Tulungi SPD MPD. Anggota Lina Andriani SPD MPD. Musrim SAG. Bidang Humas Koordinator Askam SPD MPD. Anggota Ahmad Yani Saranani SPD. Waode Asni SPD. Bidang Monitoring dan Evaluasi Koordinator Hairul SPD MPD. Anggota Muhammad Subri SPD MPD. Yusran Hasan SE. Bidang Perlindungan Hukum Koordinator Hartono SPD MPD. Anggota Isrun Karim SAG. Nurdin SPD MPD. Lampiran 2 Koordinator Wilayah Kerja MKKS pada masing-masing wilayah masa bakti 2025 sampai 2029. Koordinator Sona Wawotobi Unaaha Anggaberi Konawe. Haja Suniatin SPD MPD. Wonggeduku Barat, Pondidaha, Amonggedo, dan Miluhu. Liharto SPD MPD. Besulutu, Morosi, Sampara, Bondoala, Kapoyala, Lalonggasu Meeto, Soropia, dan Anggala Moare. Sugiman SPD. Uepai, Lambuya, Puriala, dan Onepute. Haji Mustamin SPD. Tonga Una Utara, Abuki, Padangguni, Asinua, Latoma, dan Rota. Jumran Kamil SPD. Ditetapkan di Unaha pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 Bupati Konawe Bapak Haji Yusran Akbar ST cap di tanda tangan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengukuhan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025-2029. Selanjutnya mohon izin Bupati Konawe Bapak Haji Yusran Akbar ST untuk mengukuhkan pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025-2029 dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pengukuhan, saya ingin bertanya kepada pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri
dan Swasta terpilih masa bakti 2025-2029. Apakah Bapak dan Ibu siap dikukuhkan untuk menjadi pengurus MKKS SMP Negeri masa bakti 2025-2029? Apakah Bapak Ibu bersedia untuk melaksanakan tugas sesuai amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja MKKS SMP Negeri SMP Swasta se-Kabupaten Konawe masa bakti 2025-2029? Apakah Bapak Ibu bersedia dan sanggup mewujudkan visi dan misi pemerintah Republik Indonesia di bidang pendidikan? Bersedia. Terima kasih. Dengan disaksikan oleh seluruh undangan dan peserta rapat kerja MKKS SMP yang hadir di tempat ini, serta Tuhan Yang Maha Esa, saya Bupati Konawe selaku pembina MKKS SMP Negeri dan Swasta akan mengukuhkan periode kepengurusan 2025-2029. Nanti diikuti kata-kata saya. Dengan mengucap Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Minggu, tanggal 1 Juni 2025, saya Bupati Konawe selaku pembina musyawarah kerja kepala sekolah SMP atau MKKS SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Konawe dengan resmi mengukuhkan pengurus MKKS SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Konawe masa bakti 2025-2029. Berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 16 tahun 2025, saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Republik Indonesia di bidang pendidikan. Bupati Konawe selaku pembina musyawarah kerja kepala sekolah SMP se-Kabupaten Konawe. Saya sendiri. Ya, selanjutnya mohon izin Pak Bupati kita berikan ucapan selamat kepada pengurus. Iya, juga kami mohon izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, mohon izin Ibu boleh sekaligus juga. Yang juga mana Ibu Bupati, ya, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Konawe. Ya, juga mohon izin. Mohon perkenan Bapak Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe, diikuti juga Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, Pak Kapolres atau yang mewakili, dan juga Ketua Sekretaris, ya, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe, dan juga Ibu Camat dan juga Kepala Desa, boleh ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi hari ini pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Konawe pengurus yang baru dari pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe masa bakti 2025-2029. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak Bupati Konawe dan juga Ibu beserta jajarannya untuk kembali ke tempat. Ya, dan selanjutnya kami persilakan juga pengurus yang telah dilantik untuk kembali ke tempat. Ya.
Selanjutnya, marilah kita ikuti penyerahan pataka dari Bupati Konawe kepada pengurus musyawarah kerja kepala sekolah Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025-2029. Untuk itu dimohon kesediaannya Ibu Ketua MKKS Kabupaten Konawe yang baru saja dikukuhkan untuk mengambil tempat, dan juga kami mohon izin Bapak Bupati Konawe untuk mengambil tempat yang telah disediakan di depan, dan selanjutnya untuk menyerahkan pataka kepada pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe masa bakti 2025-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan bendera pataka ini kepada Ketua terpilih MKKS masa bakti 2025-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima pataka ini dan insya Allah siap bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Konawe. Bismillah. Iya, dikibarkan Ibu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin dengan ucapan bismillah. Ketua MKKS yang baru saya dikukuhkan ya telah menerima pataka dari Bapak Bupati Konawe. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak Bupati untuk kembali ke tempat. Iya. Dan juga Ibu Ketua MKKS yang telah dikukuhkan ya untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua MKKS SMP Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025-2029 kepada Ibu Runi SPD MPD, disilahkan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST. Terima kasih Pak atas perkenannya. Yang saya hormati Ibu Ketua PGRI Kabupaten Konawe yang sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe yang saya tahu sibuk sekali, dan terima kasih Ibu sudah menghadiri. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 Om Ginal, terpaksa saya panggil Om, alhamdulillah bersama anggotanya Ibu Ulfa. Yang saya hormati Bapak Kapolres Konawe atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Ibu Camat Pondidaha, dan yang saya hormati pula Bapak Desa Laloika Kabupaten Konawe. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudara saya seluruh anggota MKKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah dan syarat makna selain ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang tiada tara pada hari ini, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini yang sangat sejuk ini untuk dalam rangka pengukuhan pengurus MKKS periode 2025-2029. Tak lupa kita senantiasa mengirimkan salam dan kepada Nabiullah junjungan kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Bupati dan seluruh undangan, izinkan saya di awal untuk menyampaikan sekilas sedikit tentang MKKS. Ya, insya Allah MKKS ini merupakan wadah bagi kami para kepala sekolah untuk berkumpul, di mana dalam kami berkumpul ini kami gunakan juga MKKS sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi kami.
Jadi di sana kami berbagi, kami share informasi yang kami lakukan secara rutin setiap bulan. Jadi untuk komunikasi pertemuan secara offline setiap bulan, tetapi di sela-sela itu pertemuan secara online juga kami intens melaksanakan. Dan untuk pertemuan setiap bulan, kami melaksanakan dengan cara roadshow dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Dan itu kami tidak pusatkan hanya di sekolah di Kabupaten Konawe. Tapi juga kami jalan sampai ke daerah-daerah, ke daerah 3T. Di Routa, alhamdulillah MKKS sudah 3 kali di sana Pak. Kami sekali melewati Konawe Utara dan 2 kali melewati Sulawesi Tengah. Insya Allah seluruh rombongan MKKS seluruh. Kami tidak hanya mewakilkan kepada pengurus. Dan kami berjumlah 63 kepala sekolah yang aktif. Mulanya MKKS bergabung dengan MTS. MTS juga bergabung, tapi di kepengurusan yang terdahulu MTS membentuk sendiri forum dan kami tetap bersinergi bersama. Ya. Kami tetap bersinergi bersama. Jadi sekarang MKKS anggotanya ada kepala sekolah negeri dan swasta dan satap se-Kabupaten Konawe yang aktif 63 orang. Kami melakukan itu Pak, karena kami menyadari tuntutan dunia pendidikan ini semakin kompleks berkenaan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi yang kalau kita lihat ini semakin hari semakin update. Jadi kadang-kadang kita merasa kalau tidak melakukan peningkatan kompetensi lebih tinggi kemampuan siswa kami, lebih tinggi kemampuan guru-guru kami dibanding kepala sekolah. Dan ini yang ingin kami handle, jangan sampai terjadi seperti itu. Minimal kita bisa ada teman sharing. Jangan sampai guru-guru mau sharing ke kepala sekolahnya tidak memahami. Dan ini salah satu keberadaan daripada MKKS. Oleh karena itu kami terus berkomitmen Pak Bupati dan seluruh undangan untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensi kami sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Konawe. Insya Allah ke depannya kami akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam hal memajukan pendidikan. Dan insya Allah teman-teman kepala sekolah ini sangat proaktif dalam kegiatan-kegiatan MKKS. Pada kesempatan ini juga kami dari MKKS ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ketua Penggerak PKK yang sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Konawe yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan di Kabupaten Konawe. Yang mana kita tahu bersama baru-baru ini di tanggal 2 Mei apresiasi yang sangat luar biasa kepada dunia pendidikan di Kabupaten Konawe. Mulai dari peserta didiknya, gurunya, kepala sekolah, bahkan pengawasnya diberikan penghargaan. Yang kata teman-teman guru, mohon maaf kalau saya ucapkan, bukan hanya di kertas, tapi juga diberikan ada pembinaannya. Dan itu luar biasa Pak. Terima kasih Pak, kami mengucapkan terima kasih atas hal ini. Dan ini bukan hanya SMP, tapi dari TK, SD, SMP, dan juga kepada pengawas. Dan kehadiran Bapak dan Ibu ini sangat menginspirasi kami, membuat kami menjadi termotivasi. Kami berharap untuk semua teman-teman bahwa penghargaan itu bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi sebuah cambuk inovasi yang harus terus-menerus kami lakukan. Mudah-mudahan kami terus bisa berkomitmen sehingga terus-menerus bekerja sesuai dengan apa yang kami cita-citakan dalam hal mewujudkan Konawe yang bersahaja. Akhirnya sebagai ketua kepada teman-teman, saya selalu berharap MKKS ini bisa menjadi wadah yang produktif dan bermanfaat untuk seluruh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Dan saya tidak ingin berpanjang lebar Bapak Bupati, di akhirnya sebelumnya saya mohon kesediaan Bapak Bupati untuk memberikan kami pencerahan-pencerahan. Sekaligus mohon izin Pak Bupati untuk membuka secara resmi kegiatan yang setelah ini kami mau lanjutkan dengan rapat kerja karena tempatnya sangat asik untuk berdiskusi dan juga kita bisa dengan secara santai dan kata teman-teman, ini tempatnya bagus, kita tidak tegang-tegang, bisa santai-santai sambil melaksanakan tugas kita hari ini. Mohon kesediaannya untuk membuka dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, benar-benar mengakhiri, ada titipan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Ingin sembayang di sana nanti. Cakep. Puji syukur kepada Allah dikaruniai pemimpin seperti Pak Bupati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Sekali lagi kita berikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua MKKS SMP Kabupaten Konawe yang terhormat Ibu Runi SPD MPD yang baru saja memberikan sambutan kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bupati Konawe yang terhormat Bapak Haji Yusran Akbar ST. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih bagus dipindahkan podiumnya ini. Saya seperti lagi khutbah ini. Ya. Selamat siang. Ini sudah menjelang jam 11. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, ini bisa dari usia dulu ya sampai yang muda. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe. Kalau tadi Ibu Ketua MKKSD bilang omnya, ini juga om saya, Bu. Bapak Dr. Haji Ginal Sambari. Ya, insya Allah beliau cepat menyelesaikan gelar doktornya. Jadi harus dipanggil dokter dulu. Ya. Bayangin kalau 36 panggil dokter terus, wah besok langsung terbang dia ujian. Ya, alhamdulillah, terima kasih Om. Pada hari ini bisa ikut di kegiatan pengukuhan dan rapat kerja MKKS Kabupaten Konawe. Yang saya hormati, ini langsung saja Pak Om, dari Tua Muda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, ini sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Konawe. Nah, ini alhamdulillah selalu mendampingi saya kemana-mana, sampai di kamar tidur juga. Ya, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Bapak Dr. Suryadi. Begitu juga alhamdulillah terima kasih dari Bapak Kapolsek Undidaha. Dan ini ada yang paling bungsu di DPR juga. Terima kasih. Ini sekaligus ini owner tuan rumah, Ibu Ulfa Nur Fatimah. Alhamdulillah ini sama juga saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini satu kampus. Ya, ini bagian dari pengkaderan juga sebenarnya ini. Terima kasih atas tempatnya. Meskipun habis pakai wajib bayar. Yang saya hormati Camat Pondidaha, Ibu ya. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati Kepala Desa Lalau Ika dan Ketua MKKS Ibu Runi, serta seluruh anggota MKKS yang baru saja dikukuhkan dan teman-teman lain yang ikut dalam acara siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini bisa berkumpul di tanggal 1 Juni dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya selalu mengingatkan kepada kita semua sesama muslim agar selalu mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini menjadi kewajiban kita sebagai pemimpin, sebagai umat muslim. Karena Allah saja bersalawat kepada Nabi, apalagi kita yang hanya kepala sekolah saja. Dan saya juga hanya bupati. Betul Pak? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu dasarnya Pak. Iya, sama juga guru-guru dan kepala sekolah. Ada dasarnya, ada undang-undangnya juga. Jadi seperti itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
sekiranya pada hari ini tanggal 1 Juni ini adalah hari kelahiran Pancasila, yang dimana kita semua kepala daerah dan ASN itu wajib melaksanakan upacara di daerah masing-masing. Tetapi karena ada surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Pusat, diundur dari tanggal 1 menjadi tanggal 2. Jadi besok itu kita akan melaksanakan upacara hari kelahiran Pancasila. Dan ini sangat penting momentum ini untuk kita semua bisa hadir, karena minggu lalu kita juga ada undangan ke BPIP di DPR RI. Jadi ini adalah satu sejarah buat negara kita, dipesankan oleh Ketua MPR, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 Bapak Presiden Soekarno menyampaikan 5 prinsip ideologi negara kepada masyarakat kita. Dan ini wajib kita mengikuti dan mengenang hari 1 Juni yang jatuh pada hari ini. Saya kira itu informasinya. Jadi besok kalau ada undangan ya kita ikut upacara. Nah, karena besok ada penyerahan SK CPNSD, belum P3K. Sabar Arifudin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang siang hari ini, semoga semua sehat-sehat. Jadi saya ingin menyampaikan, tidak panjang-panjang, cuma 3 hal saja mengenai kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, untuk utamanya kepada kepala-kepala sekolah, yang dimana kepala-kepala sekolah ini ya sebagai ujung tombak kita di bidang pendidikan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa kita, utamanya di Kabupaten Konawe. Yang pertama, saya tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita. Untuk meningkatkan sumber daya manusia kita tentunya dari mana pasti lewat dari rumah dan pasti ke sekolah. Nah, makanya namanya bukan panggung sekolah, rumah sekolah. Ya, saya kira ini menjadi penting, sumber daya manusia, karena semua teman-teman kepala sekolah sudah punya pengalaman banyak dibanding saya. Tadi disampaikan dari ketua terpilih bagaimana peran dari kepala sekolah dalam hal meningkatkan pendidikan, utamanya tenaga-tenaga didik kita yang akan berefek negatif atau positif kepada anak didik kita. Jadi saya sering berkomunikasi dengan beberapa petinggi-petinggi di universitas, entah itu rektor beberapa university di daerah Sulawesi Tenggara, yang di kabupaten sini ada 1, yang di Kendari banyak, yang di luar lebih banyak lagi. Saya sering menyampaikan apa yang menjadi kelemahan kita dalam hal pertumbuhan ekonomi di wilayah kita, karena ujung-ujungnya kita ekonomi, Pak. Ya, kalau ada uang abang disayang, tidak ada uang ya ibu bapak yang jawab sendiri. Ya. Nah, karena ini semua yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini pasti kita membutuhkan uang. Untuk menghasilkan uang berarti harus kita cerdas. Ya, di mana sumber daya manusia kita yang menjadi hal yang paling utama. Tempatnya ya di tempat bapak-bapak, ibu-ibu di sekolah. Karena saya kira bapak-bapak lebih senior, saya junior. Saya baru menikah 21 tahun yang lalu. Tidak salah, Jimah? Artinya saya punya anak 2 setelah kita sebagai orang tua dengan kesibukan kita masing-masing, kita menyerahkan sepenuhnya kurang lebih 90% kepada tenaga pengajar, kepada guru, kepada kepala sekolah. Jadi
kita selalu berdoa, mudah-mudahan tidak dicubit, mudah-mudahan tidak dikasih arahan yang tidak bagus, mudah-mudahan diarahkan ke arah yang lebih baik anak kita. Saya kira itu kita sepakat semuanya, ya, bahwa sumber daya manusia menjadi hal yang paling pokok. Bahkan kami di pemerintahan bersama para kepala OPD dan DPRD mencoba membuat program. Saya ada beberapa program dan entah itu program fisik dan non fisik. Ini selalu saya berkoordinasi dengan pihak institusi pendidikan. Dan ini proyek apapun akan tetap kita bekerja sama dalam hal membuat sebuah proyek atau program apapun. Kenapa? Karena ini penting. Kalau di dalam hitungan ekonomi, contoh kita membuat sebuah proyek nilainya 1 miliar, tetapi tanpa melalui penelitian, ada namanya yang modern, studi kelayakan atau feasibility study, itu bisa kita bermasalah. Bermasalah gimana? Gagalnya lebih banyak daripada suksesnya, karena tidak dilakukan dengan metode-metode penelitian sehingga proyeknya bisa jalan. Tetapi kalau dari 1 miliar anggaran kita sisipkan 20% atau 10% untuk meneliti sebuah proyek, saya kira kemungkinan untuk gagalnya lebih kecil, karena bapak-bapak yang para ahli ini sudah banyak pengalaman untuk meneliti. Ya, saya kira itu kita sepakat. Artinya jangan, kalau bahasa anak muda sekarang, tiba masa tiba akal. Saya kira tidak boleh seperti itu, karena Bapak Presiden menyampaikan kepada kami semua saat dikumpulkan di Magelang, apa dia katakan, bahwa kita melaksanakan sebuah program, membuat sebuah program sudah direncanakan, bukan tidak direncanakan. Apapun itu kita harus rencanakan. Rencanakan yang dimaksud adalah metode-metode yang dimaksud. Di mana tempatnya? Di rumah institusi, di universitas yang punya kompetensi tentang hal sebuah proyek. Ya, tadi istri saya bilang, kalau ingin katanya sukses, serahkan pada ahlinya. Waktu mau berangkat, Pak, kita ngobrol-ngobrol. Kalau ingin sukses sebuah program, serahkan pada ahlinya. Kalau kau tidak tahu, tanya sama ahlinya. Ya. Ini ada banyak manfaatnya juga ini Pak, kalau sama-sama terus. Ya, aplaus. Itu penting sekali untuk kita berkolaborasi. Jadi saya sampaikan di proyek yang kami akan lakukan di Kabupaten Konawe di bidang pertanian, kita sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan universitas yang ada di daerah kita. Ini ada Universitas Laki Dende. Terus proyek untuk pengembangan kawasan wisata, kawasan industri peternakan unggas, kita bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo. Universitas Halu Oleo. Kenapa? Karena tidak ada jurusan unggas di universitas, tidak ada jurusan peternakan, Pak. Iya. Kenapa kita lakukan? Karena kita ingin sedikit gagalnya. Kita ingin lebih sukses ke depan dengan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai kepala sekolah, tenaga didik, dan DPR yang akan mendukung di program Bupati dan Wakil Bupati Konawe untuk mencapai visi Konawe bersahaja. Ya, kita ingin berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini susah untuk mencapainya. Kita mau berdaya saing, adil, sejahtera, berkelanjutan kalau kita tidak berkolaborasi. Back to MKKS, tadi waktu dibaca pada saat pengukuhan, ini semua MPD, bapak-bapak ini jago-jago semua. Tapi ada satu, tadi yang saya ketemu, ini Master of Education dia. Wah, ini luar biasa, karena pendidikannya di England, Pak. Berapa tahun, Pak? 2 tahun. Berarti bahasa Inggrisnya lancar toh? Jawa atau laki? Orang Jawa? Fasih bahasa Inggris, Pak? Insya Allah.
How old you? How old you? Fine. No. Yes, no saja. Yeah. I want to ask you something. What's your name, teacher? Sertijab. Nah ini saya kira sertijab Pak kita. Sertijab. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya coba sedikit berbahasa Inggris meskipun kacau Pak, tidak ada masalah. Sampaikan saja meskipun kacau. Benar Pak? Yang penting dipahami. Inilah masalah kita sebenarnya. Kadang-kadang kita belajar bahasa Inggris, yang situ dia hina-hina kita. Iya, kita berbicara sama bule, kita berbicara sama teman sendiri, meskipun kacau tidak sesuai pronunciation, ya hina kita pun jelek bahasa Inggrisnya. Saya kira itu menjadi budaya dan ini coba kita hilangkan. Kenapa orang India, negara India bisa sukses bapak-bapak ibu-ibu? Saya kasih contoh, ini menyangkut SDM bapak-bapak ibu-ibu. Nanti visinya bapak-bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana melihat potensi kita dengan masuknya orang-orang asing, tenaga asing dengan program Presiden Prabowo Subianto dari Pak Jokowi, program hilirisasi. Ini membuat pergerakan manusia dari Cina masuk ke Indonesia, baru tiba di Konawe. Berarti membawa budaya yang berbeda Pak, dan bahasa yang berbeda. Ini penting, mungkin bisa dibahas di dalam MKKS, MKKS ya, musyawarah kerja kepala sekolah. Bagaimana bahasa yang akan menjadi program utama. Karena bapak-bapak ibu-ibu, SD, SMP, SMA. Ini kalau kita belajar sudah SMA, apalagi sudah kuliah, tak lipat mini lidah, susah sekali. Apalagi bahasa Inggris. Apalagi bahasa Mandarin. Wah ini bahasa nenek moyang kita. Saya kira ini juga bisa menjadi pokok pembahasan, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai kepala sekolah, juga sebagai guru, ini harus bisa melihat visi ke depan yang menjadi visi Bapak Presiden untuk mengembangkan sumber daya manusia kita. Tentunya Pak, kalau saya berpikir, saya ini awalnya sebelum jadi bupati pengusaha Pak, ketua Kadin. Saya melihat di beberapa negara, baru satu negara saya pergi Pak, baru dua, Singapura sama Malaysia. Tapi kalau India dan negara-negara lain, orang Cina, ini banyak temanku Pak, orang Cina. Ini penting Pak, karena outputnya kita mendidik anak SD, SMP atau SMA, kita ingin dia sukses Pak, bisa bekerja di perusahaan besar swasta, bisa bekerja di BUMN. Mungkin dulu bapak-bapak ibu-ibu, mungkin yang seusia-usia ya generasi X mungkin, kalau saya sedikit Y Pak. Nah, kalau yang sana milenium dia. Ya milenial. Nah, kita dulu kalau ditanya anak-anak sekolah cita-citanya apa? Jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter. Karena hanya itu yang dia lihat bapak-bapak ibu-ibu. Hanya itu saja yang dia lihat di sekitaran dia. Apa cita-citanya bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku? Mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi itu. Semua ke birokrasi. Padahal kalau tanya Bapak Kapolsek, setengah mati gajinya. Untung ada remunerasi Pak. Keputusan Bapak Presiden Jokowi. Ya, jarang kita anak-anak tanya, mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pilot. Mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha besar. Ya, saya ingin teman-teman semuanya, kepala sekolah, bagaimana fokus kepada mendidik anak-anak kita supaya bisa bahasanya lebih bagus, utamanya bahasa-bahasa asing. Karena untuk bisa kita maju, itu harus mengenal bahasa asing Pak. Tidak mungkin kita pakai bahasa isyarat. Ya, masa kita mau mebuki? Iya, karena orang Cina kalau datang di Indonesia, dia sudah paham bahasa Inggris. 10 orang Cina itu 9 bisa bahasa Inggris Pak.
Karena di Cina itu banyak bahasa daerahnya, bahasa nasionalnya bahasa Mandarin. Tapi karena negaranya luas, bahasa daerahnya banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kadang-kadang sama dengan kita, tidak baku tahu bahasa, kalau bahasa daerah dipersatukan dengan bahasa Mandarin. Nah sekarang kita mungkin suka nonton di YouTube atau di televisi. Apa yang terjadi sekarang? Perang dagang, geopolitiknya antara Amerika sama Cina. Cina menjadi sebuah kekuatan besar, ya. Kekuatan ekonomi, Pak. Karena begitu presidennya merubah sumber daya manusianya, membentuk sumber daya manusianya supaya lebih maju. Saya, Pak, sering ngobrol dengan orang Cina tentang bagaimana mereka bisa bangkit. Jadi saya tidak juga nonton, saya nonton juga, tapi saya bicara juga dengan aslinya. Ya, yang kita kenal orang Cina mungkin itu pelit, tapi ya kalau tidak pelit juga dia kasih ke semua hartanya. Ya, jadi bagaimana, coba nonton di televisi, bagaimana orang Cina membentuk karakter anak-anak sekolahnya. Jadi dia tuh di sekolah, dia kasih nonton anak-anaknya tentang pekerjaannya orang tuanya. Ya ada yang pikul gabah, ada yang jadi kuli bangunan. Dia kasih nonton, Pak. Kan sekarang di sekolah sudah ada smartboard digital. Jadi jadi untuk memotivasi anak-anak dia. Ya. Jadi dia kasih nonton, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuanya dia naik sepeda, terus dia jalan jadi pemulung, terus dia jadi kuli bangunan. Akhirnya anak-anak semua tergugah di hatinya. Yang tadinya dia mau makalasi, tidak jadi dia makalasi. Iya. Itu model-model pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa negara yang kita semua mungkin belajar, dan itu menjadi penting bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita adopsi juga di kabupaten kita. Kenapa tidak, Pak? Kalau itu bagus, kita adopsi. Yang terus berikutnya, bagaimana pembinaan akhlak anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini juga menjadi penting di dalam rapat kerja musyawarah kepala sekolah. Ini kalau akhlaknya tidak bagus, waduh, ini juga susah, Pak. Terakhir kita tutuarai, taomeli. Ya, jadi tadi disampaikan sahabat Ibu Ketua, karena dinas yang satu di kementerian lembaga yang satu kan dia misal, Bu, ya. Nanti kita berdiskusi lagi dengan kepala Kemenaknya sama Kanwilnya untuk bagaimana menyatukan persepsi kita dalam hal program pengembangan sumber daya manusia khususnya di pendidikan, ya. Dan saya yakin mereka pasti akan membuka diri. Tidak boleh kita membuat blok-blok, karena tujuannya untuk kita semua. Saya beberapa waktu lalu, waktu Hari Pendidikan Nasional upacaranya di Konawe, kita kasih reward. Ini ada ketua panitianya, saya bilang jangan pilih-pilih, jangan karena dia aliyah, jangan karena dia SMA, itu ranah provinsi. Tapi masalahnya kan anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah di situ. Iya, bukan anak dari Hong Kong. Iya, sama juga. Jadi memberi reward jangan pilih-pilih, karena tujuannya untuk membuat mereka bisa berkompetisi. Ya, itu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ini menyangkut ya, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah lama jadi kepala sekolah atau jadi guru. Ini menyangkut fasilitas pendidikan kita. Mungkin ini juga penting bagi kami selaku bupati dan wakil bupati dan kepala dinas untuk melihat bagaimana bisa menyediakan tempat belajar yang layak. Ya, ini juga sangat penting. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang sudah lama jadi kepala sekolah atau jadi guru, ini kan sudah punya banyak teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu juga bisa berkolaborasi ke pusat untuk bagaimana membantu
kami, para bupati dan kepala dinas untuk bisa mendapatkan dana-dana DAK dalam hal pengembangan pendidikan kita. Daya dukungnya juga itu penting. Kita juga mau belajar, kalau kita masuk juga di lubang-lubang itu atapnya, pas hujan tahambur semuanya, sama saja bohong. Ini kan sudah merdeka Pak, masa kita mau belajar pakai terpal lagi? Iya. Jadi ini disampaikan juga sama saya ini Ibu Dewan nih. Ibu Dewan ini kalau turun reses Om, Pak Ketua, ini kalau ada sekolah yang rusak langsung dia foto dan kirimkan saya. Wah ini kayaknya nih Intel juga ini. Maksudnya Intel tapi masalah juga buat saya. Ya beberapa sekolah yang Ibu Ulfa turun, ini langsung dikirim ke saya, lantainya dia foto, balkonnya dia foto, semua dia foto. Ini menjadi penting buat kita semua untuk bekerja sama, dan di MKKS coba nanti disampaikan semuanya, sekolah-sekolah yang layak dan tidak yang belum layak. Gitu disampaikan semuanya, diajukan nanti ke kami melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita segera tindak lanjuti. Ini ada Ketua Komisi 3 bidang pendidikan. Kalau tidak ketemu saya, cari Ketua Komisinya. Kalau tidak ketemu Ketua Komisi, cari Ulfa. Ya, tapi jangan demo Pak. Ya, saya sering menyampaikan ini juga. Coba kita semua punya keluarga, kemenakan, punya sepupu. Coba kalau bisa disampaikan untuk menyampaikan aspirasimu kepada pemerintah, kalau bisa cuma kita bisa diskusi, jangan demo. Kenapa? Kalau demonstrasi kan tidak elok Pak, kita demonstrasi. Saya kira itu jalan terakhir yang harus dilakukan. Tapi kalau kita menyampaikan untuk berkomunikasi, saya kira saya terbuka Pak. Saya akan terima untuk kita berkomunikasi apa yang menjadi aspirasi kita. Ini penting disampaikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Ini artinya bapak-bapak dan ibu sebagai kepala sekolah ya bukan hanya bekerja di rumah sekolahnya Pak, tapi penting juga untuk membantu kami pemerintah di eksternalnya. Itu yang penting. Kayak kemarin ini contoh, ada penyerahan beasiswa dari salah satu perusahaan. Nah, itu adalah program lama dan salah satu universitas komplain Pak. Padahal saya sudah siapkan untuk pemberian MOU beasiswa kerjasama antara university sama ininya. Akhirnya saya panggil diskusi. Dan alhamdulillah mereka paham. Saya kira tidak semua masalah itu harus dilakukan dengan aksi-aksi yang bisa merusak fasilitas-fasilitas umum kita. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena saya ini dari pengusaha bapak-bapak ibu-ibu, kita tahu sendiri dalam hal membangun sebuah daerah itu butuh dukungan dari pengusaha-pengusaha. Bapak-bapak ibu-ibu mungkin di dunia birokrasi, tapi saya sampaikan pengusaha yang dimaksud di sini ini semua all business, dari pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil sampai UMKM-nya. Ini butuh dukungan bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan dari dana transfer pusat melalui DAU. Kenapa? Bagaimana mereka mau datang berinvestasi kalau hal sedikit saja di demo lagi? Ya, bagaimana Ibu Ulfa mau panggil temannya mau bangun penggilingan padi, baru udah bikin pondasi di demo nih. Aduh, padahal itu merugikan kita semua. Ya, tiba-tiba ada kawan kita mau bangun industri pabrik pakan unggas yang saya maksud. Baru kita bicara di forum sudah demo lagi. Ini masalah buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah banyak melihat daerah-daerah yang maju, kabupaten kota yang maju. Kenapa? Karena mereka mandiri secara keuangan. Dan ini penting melalui program musyawarah juga dimasukkan bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama tadi di bahasa Pak.
Terus setelah itu tugas yang eksternal kita juga, yaitu tugas penting Pak. Kan bapak-bapak ibu-ibu ini pasti melekat di PGRI yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Kalau di bank dia kan pahlawan ekonomi tanpa tanda jasa tapi ada bunga. Ya, saya kira itu ya. Terus yang ketiga, bapak-bapak ibu-ibu, ini menjadi penting untuk kita tetap dalam membuat sebuah program tetap mengacu kepada visi pemerintah pusat. Visi apa yang menjadi visi Bapak Presiden dan diteruskan kepada kami, dan kami saja Bupati Wali Kota setelah Bapak Presiden mengeluarkan visi misi beliau yang namanya Asta Cita 514 kabupaten kota dan gubernur merubah semua, menyesuaikan program visi Asta Cita Bapak Presiden. Ada 8 Asta Cita, itu disesuaikan, tidak boleh tidak. Kalau tidak disesuaikan dicoret, wajib bapak-bapak ibu-ibu. Jadi yang kemarin kita banyak mau baka-baka, pas sudah kita dilantik harus menyesuaikan. Dan ini menjadi arahan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Bapak Presiden menyampaikan di Magelang di retreat. Nah, ini harus ke arah apa yang menjadi asta cita beliau. Bapak-bapak ibu-ibu, saya kira saya mau ulangi lagi dan sampaikan poin-poinnya. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia kita melalui dunia pendidikan. Penting ya, mudah-mudahan di MKKS ini bisa dibahas bagaimana supaya bahasa kita masukkan sebagai poin utama. Ini ada 2 bahasa, tinggal Bapak pilih saja mau Mandarin atau bahasa Inggris atau body language, bahasa tubuh. Saya kira itu yang menjadi poin utama. Ini penting, Bu. Kenapa saya bilang penting? Ini penting. Bahasa. Jadi ada kabar gembira juga dari kami sebagai kepala daerah. Mudah-mudahan bulan ini yang program berikutnya ini Pak Ketua, yang Asinua itu kan ada terminal yang menjadi tempat ada jembatan timbangnya di situ. Tapi kalau kita yang timbang Om tidak bisa, kecuali mobil saja yang timbang. Nah, itu dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Sekarang saya kemarin minggu lalu sudah cek, itu saya mau rubah menjadi Balai Latihan Kerja, BLK. Ya. Ini tujuannya untuk bagaimana anak-anak didik kita bisa termotivasi untuk dia selesai sekolah di SD, SMP atau SMA sebelum masa kuliah, atau yang sudah sarjana bisa kita latih di situ. Ini sudah lagi saya suruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perhubungan untuk segera bulan ini segera selesaikan dia punya urusan pemindahan surat-suratnya, supaya beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Konawe bisa memberikan bantuan hibah berupa alat berat. Jadi dia balai latihan kerjanya yang strong, bapak-bapak ibu-ibu, strong. Kenapa? Karena saya melihat kebutuhan bapak-bapak ibu-ibu, kebutuhan akan tenaga kerja yang punya skill, hard skill, no soft skill, hard skill. Hard skill yang saya maksud ini bagaimana kita lihat ada smelter dan ada pertambangan yang menjadi komoditi unggulan di bidang itu, yang sekarang lagi tren katanya orang. Itu mereka membutuhkan tenaganya mekanik. Mekanik Pak, mekanik ini bisa ada banyak mekanik, tergantung mereknya. Bukan cuma satu. Ya kalau alat beratnya mereknya Komatsu, mekaniknya Komatsu. Kalau alat beratnya mereknya Caterpillar atau CAT, ya dia harus mekaniknya dididik juga di engine CAT. Kalau dia mekaniknya Sumitomo, ya
alatnya Sumitomo, ya kita harus latih di alat yang Sumitomo. Ya kalau Sumiati ya bapak-bapak yang latih. Ya, saya sudah berbicara dengan direktur dari perusahaan. Saya bilang, kasih saya support alat berat, daripada kau alat beratmu itu kau hancurkan, kau masukkan kembali ke dapur, kasih ke pemerintah Kabupaten Konawe untuk kita latih tenaga kerja yang kamu inginkan. Saya komitmen, Pak. Tapi ini masuk bahasa lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, karena kapan kita latih anak-anak kita untuk belajar, sekaligus kita akan latih dia bahasa asing di situ. Ya. Itu kalau ada yang di sana kebutuhannya jadi tukang las, Pak, ada. Jadi namanya welder kalau bahasa kerennya, welder. Jadi dia bisa mengelas tongkang di bawah air, mengelas pipa-pipa tongkang yang lagi docking, bisa mengelas konstruksi pabriknya, ya, dan engineer-nya, misalnya tenaga ahlinya bersertifikasi, yang akan dikeluarkan sertifikatnya oleh BLK Kabupaten Konawe, gitu. Dia sertifikatnya nanti ada 2, sertifikat keahlian dan sertifikat ahli K3. Itu kita didik, dan memang itu penting. Siapa, Pak? Anak-anak kita yang punya sertifikat 2, kalau pergi mendaftar di tempat kerja di pemerintah, di BUMS atau BUMN, itu lebih cepat prosesnya, Pak, dan gajinya pasti dia masuk di level menengah. Iya. Yang mau jadi operator, kita akan latih di situ. Kecuali operator lori-lori, biar tidak latihan. Ini penting, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana mendidik kita punya adik-adik kita, generasi kita, untuk bisa berdaya saing terhadap perkembangan zaman seperti ini. Ibu tadi, Ibu Ketua dia bilang, ya kadang-kadang kalau kita tidak update terus ini ilmu, anak-anak kita lebih pintar daripada kita. Dan itu betul, Bu. Saya saja, Bu, itu anak saya yang kedua, waduh, lebih pintar menggambar daripada saya. Ya, karena saya suka seni lukis. Saya bisa menggambar, kaligrafi, dan memang aslinya tukang kayu. Ya, terus saya latih anak saya, diberikan fasilitas, itu lebih pintar, Bu. Dia kelas 6 sudah bisa gambar apa saja secara detail bisa dia. Ya, ini betul tadi dia bilang Ibu Ketua, Ibu Runi. Ya, kalau kita tidak update ini software, ketinggalan. Karena anak-anak kita dengan perubahan teknologi, transformasi teknologi yang semakin cepat, sekarang disrupsinya cepat, Pak. Ya, revolusi industrinya cepat, apalagi di networking, society-nya sudah 5.0 di society-nya, Pak, di masyarakatnya. Bayangkan, di teknologi industrinya sudah 4.0 menuju ke 5.0. Bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kalau kita tidak paham sebagai tenaga didik, terakhir kembali ke zaman dahulu kala. Tapi kan kita tidak mau, Pak. Saya juga sebagai kepala daerah akan gagal. Pasti gagal. Bapak juga sebagai kepala sekolah pasti gagal, Pak, merasa gagal. Karena waktu pengukuhan PGRI saya sampaikan, saya belajar dari seorang suksesor, Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya suksesor juga. Artinya motivatornya siapa? Siapa yang Bapak lihat? Saya juga belajar banyak suksesor, Pak. Teman-teman saya yang sudah sukses, saya bertemu, dan saya juga belajar melihat di media online. Bagaimana seorang Jack Ma, Pak. Bapak tahu Jack Ma? Nah, itu tetanggaku di Tuoi, Pak. Nggak apa-apa saya cerita ini. Nah, Jack Ma ini adalah seorang pendiri Alibaba. Jadi sebelum ada Alibaba, banyak produk-produk yang dia buat, Pak. Puluhan program yang dia buat. Kenapa saya terinspirasi dari Jack Ma? Kenapa? Dia dari seorang guru, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan dari anak orang kaya. Dia itu anak orang miskin, Pak. Makan juga setengah mati kalau makan di restoran mewah. Ya.
Dia anak susah bapak-bapak, ibu-ibu. Ini salah satu motivasi buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Dia dari guru privat bahasa Inggris, orang Cina dari kampung, kalau bapak-bapak mau tahu. Karena dia punya keinginan untuk berkembang, bagaimana membuat sebuah, artinya untuk dirinya bapak-bapak, ibu-ibu. Dia pinjam uang, terbang ke Amerika dia. Terbang ke Amerika, dia pinjam uang, dia biayai temannya. Ini kan keberaniannya dia. Ada 23 temannya, semua guru. Yang lain guru dengan ada tenaga-tenaga teknis lainnya. Itu Jack Ma, dia guru, dia tidak tahu itu internet. Bayangkan bapak-bapak. Tidak bisa internet, tidak bisa programmer, tidak bisa menjual. Hanya seorang guru, tapi dia punya visi bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana dia mengumpulkan teman-temannya dengan ada satu tujuannya. Modalnya apa dia pergi di Amerika bapak-bapak, ibu-ibu? Modalnya bahasa. Karena dia guru privat bahasa Inggris, bukan bahasa Tolaki, bukan bahasa Jawa. Karena di Amerika memang bahasa Inggris saat itu. Saat sekarang ya sudah campur-campur bapak-bapak. Ini sebuah motivasi Pak, sehingga Jack Ma bisa mendirikan sebuah mengalahkan Amazon. Artinya di HP Pak jadi toko dengan program Alibaba, Alipay, bukan Alimudin Pak. Jadi dia bisa membuat sebuah hanya di dalam handphone, softwarenya namanya Alibaba. Bapak bisa tinggal di Lalu Ika, tapi bisa belanja di Cina, bisa belanja di Amerika, bisa belanja di Eropa, bisa belanja juga di Kendari sampai Jakarta melalui program Alibaba. Bayangkan bapak-bapak, itu orang punya visi. Dan diikutilah dengan anak-anak muda Indonesia yang ada Gojek. Nah, karena Gojek punya Nadiem Makarim. Nah, yang ada GoFood, itu dari Gojek, GoFood. Yang ada Bukalapak, yang ada dan marketplace lainnya. Kenapa saya terinspirasi dengan Jack Ma? Dia itu dari guru bapak-bapak, ibu-ibu, dari guru, bukan insinyur ya Pak. Dia tidak tahu itu rakit laptop, tidak mengerti sama sekali karena dia punya visi. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak apa-apa saya cerita ya. Ini sebuah motivasi buat kita semua karena beliau berani karena bahasa Pak. Kalau tidak tahu bahasa, kalau pergi saya di kampungnya bapaknya dia di Madura, dari dulu kau lewat Tanjung Perak mati kau, pasti kau lari, kau lompat di laut ketemu orang Madura. Iya, kalau kau tidak bisa bahasa Madura. Tapi kalau bapak bisa bahasa Madura, jadi teman Pak, pasti kau ditraktir makan daging kambing, satenya deh, sate kambing. Iya, kenapa? Karena bahasa bapak-bapak, ibu-ibu. Ini menjadi penting buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu bisa bermanfaat buat kita semua dan bagi diri saya sendiri. Jadi sebelum saya akhiri, ini coba baca dulu nih. Kayaknya tidak ada pantun Pak KS ya. Pak KS tidak kasih pantun, jadi saya bikin pantun sendiri saja. Wah, belum ada pantun ini, belum siap. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, saya harap melalui kegiatan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan semoga bermanfaat bagi masyarakat dan diri kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat kerja MKKS SMP se-Kabupaten Konawe pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mohon maaf jika ada salah, jalan-jalan ke pantai bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi kata-kata sambutan dari Bupati Konawe yang terhormat Bapak Haji Yusran Akbar ST, dan kepadanya kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami menutup acara ini, sekali lagi mohon izin Bapak Bupati Konawe beserta dengan Ibu Bupati dan juga Pak Kadis ya untuk kita melaksanakan foto bersama dengan pengurus MKKS SMP Kabupaten Konawe masa bakti 2025-2029 yang baru saja terkukuhkan. Untuk itu mohon izin Bapak Bupati untuk mengambil tempat ya di depan, dan juga ya, sekali lagi kami mohon izin Bapak Bupati bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe yang juga sekaligus Ibu Ketua PGRI Kabupaten Konawe, ya, dan juga pengurus yang telah dikukuhkan tadi oleh Bapak Bupati untuk mengambil tempat, ya, dan untuk menyesuaikan ya kondisi tempat kita di depan ini, ya. Dan juga kami persilakan para fotografer kita untuk mendokumentasikan sesi foto bersama ini dengan Bapak Bupati Konawe. Ya sudah paskah di belakang? Oke. Terlihatkah yang di bagian belakang? Oke, nanti menyesuaikan saja ya. Ya, 1, 2, 3. 2, 3. Ya, salam komando ya. Mohon izin Bapak. Iya. Tapi ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Konawe beserta Ibu Bupati. Ya, boleh mohon izin Bapak Tabe. Iya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Konawe yang terhormat Bapak Haji Yusran Akbar ST bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe yang juga sekaligus sebagai Ibu Ketua PGRI Kabupaten Konawe yang terhormat Ibu Haja Hania SPD MPD GR. Ya. Ya, demikian. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya acara foto bersama tadi maka selesai pula seluruh rangkaian acara pengukuhan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Konawe masa bakti tahun 2025-2029. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin mohon izin Bapak. Guru di SMP, guru IPA, SMP Negeri 1 Sampara. Iya. Baru mau. Guru IPA Bapak, iya, tapi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak untuk menikmati ya snack yang disediakan.